Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Kurniawan. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. NIM saya B1B1 22090. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori sistem. Dasar teori sistem ada 6. Yang pertama, teori pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada teori demokrasi. Yang ketiga ada teori negara berdasarkan atas hukum. Yang keempat ada teori negara berkonstitusional. Yang kelima ada ajaran negara kesejahteraan. Dan yang keenam ada ajaran sistem pemerintahan. Teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan adalah sebuah konsep dasar dalam sistem pemerintahan yang oleh filsuf Prancis, Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas-tugas administratif negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan aparat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan pengesahan anggaran negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif berkaitan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Ajaran dari Montesquieu ini berkaitan dengan pemisahan kekuasaan, atau kebanyakan kita kenal dengan bahasa populernya adalah trias politika, yang diberikan oleh Immanuel Kant. Walaupun teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu ini sangat terkenal dan banyak dipakai oleh negara-negara saat ini, terdapat pula perbedaan dari ahli lainnya. Perbedaan konsep dari kedua ahli tersebut sebagai berikut. 1. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif meliputi pula kekuasaan yudikatif atau mengadili. John Locke berdalil bahwa kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang sama halnya dengan kewenangan mengadili karena sama halnya melaksanakan undang-undang. Sedangkan federatif atau hubungan luar negeri merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan menurut Montesquieu terdapat perbedaan dengan John Locke. Montesquieu beranggapan bahwa kekuasaan eksekutif mencakup pula kekuasaan deritatif karena berkaitan dengan hubungan ke luar negeri. Sedangkan yudikatif haruslah kekuasaan yang berdiri terpisah dengan eksekutif. Pada Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, pemisahan kekuasaan ini digolongkan menjadi 2 bagian, yakni pemisahan kekuasaan material dan pemisahan kekuasaan formil. Pemisahan kekuasaan material artinya pemisahan kekuasaan secara tegas dalam 3 cabang kekuasaan, yakni antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugasnya terpisah antara satu dengan lainnya, dan tidak boleh terdapat hubungan kerjasama yang dimungkinkan. Menimbulkan suatu penyimpangan atas pelaksanaan kekuasaan dalam tanggung jawabnya. Tokoh teori pemisahan kekuasaan ada Charles Louis Descondat. Tokoh yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan adalah Charles Louis Descondat, Baron de Montesquieu. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang hidup pada abad ke-18.
Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law dipandang sebagai kontribusi terbesarnya dalam dunia politik dan filsafat. Montesquieu memahami bahwa kekuasaan yang konsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisah menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Teori demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak untuk rakyat membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga. Demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam teori dasar sistem, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Teori demokrasi dalam dasar teori sistem. Yang pertama ada teori elit. Menurut teori ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik, di mana kelompoknya elit memiliki kekuasaan yang sebenarnya, dan rakyat hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa rakyat secara efektif tidak dapat mempengaruhi proses politik, dan hanya peran pasif dalam sistem politik. Yang kedua ada teori partisipasi. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, partisipasi rakyat sangat penting dan harus ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang sejati. Yang ketiga ada teori deliberatif. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik, di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan dialog konstruktif. Dalam teori ini, keputusan yang harus diambil didasarkan pada argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dan yang keempat ada teori pluralisme. Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana berbagai kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Teori ini menekankan pentingnya keberagaman dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat untuk mencapai demokrasi yang efektif. Tokoh-tokoh demokrasi. Ada 3 tokoh di sini. Yang pertama ada Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani yang menulis buku The Republic, yang memberikan pandangan tentang bagaimana suatu masyarakat yang adil harus berfungsi. Plato menganggap bahwa demokrasi dapat menjadi corak pemerintahan yang buruk jika tidak diatur dengan baik, dan dia mengusulkan pengaturan pemerintahan yang lebih otoriter untuk mengatasi masalah dalam sistem demokrasi. Yang kedua ada John Jacques Rousseau. Rousseau adalah seorang filsuf Prancis yang menulis tentang teori kontrak sosial dan kedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan bahwa rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi proses politik. Dan yang ketiga dari John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris
yang menulis tentang hak asasi manusia dan teori kontrak sosial. Dia memandang bahwa pemerintahan harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab pada mereka, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam suatu masyarakat. Dan yang keempat ada John Stuart Mill. Mill adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dia memandang bahwa demokrasi yang efektif harus didasarkan pada kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Yang kelima ada Robert Dahl. Dahl adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang menulis banyak tentang teori demokrasi. Dia mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati, termasuk adanya partisipasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kontrol atas kekuasaan. Dan selanjutnya ada teori negara berdasarkan atas hukum. Citra negara hukum itu pertama kalinya ditemukan oleh Plato dan kemudian pemiliknya tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan pengaturan atau hukum yang baik yang disebut dengan istilah teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide negara, bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah demokrasi, yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos, yang artinya norma, dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Grand Theory atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik dan warga negaranya dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Tokoh-tokoh teori negara hukum. Yang pertama ada Montesquieu. Dia merupakan seorang filsuf dan politikus Prancis yang terkenal dengan teori pembagian kekuasaan atau separation of power. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua ada John Locke. Dia merupakan seorang filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurutnya, negara hanyalah merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Yang ketiga ada Hans Kelsen. Merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Australia yang dikenal dengan teori hukum atau pure law. Menurutnya, hukum adalah sistem norma
yang independen dan otonom, tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan siapapun. Dan berikutnya ada teori negara berkonstitusional. Perjalanan konstitusi di Indonesia dimulai sejak 1 hari setelah Insinyur Soekarno mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Revolusi Grounded atau naskah yang kemudian dinamakan UUD 1945. Teori negara konstitusional adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Teori ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang baik, yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangan karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusional yang penting meliputi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil dan politik lainnya. Nama teori konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada istilah teori hukum konstitusi maupun teori undang-undang. Sudut pandang teori hukum konstitusi hanyalah dogmatika atau legal dogmatik, sedangkan teori konstitusi selain mengenai legal dogmatik, fokus mengenai UUD, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, meliputi faktor-faktor kekuatan, politik, atau real politik, massvokteren, istilah penting, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, parlemen, dan presiden. Faktor budaya dan lingkungan sosial, culture and bending ngungen, istilah Herman Heller. Negara yang berkonstitusional dapat dilihat sebagai bentuk negara yang paling demokratis. Karena konstitusi memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Fungsi teori konstitusional. Fungsi teori dapat dibagi dua, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetap bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan negara. Ciri-ciri negara berkonstitusi. Pemerintah diatur konstitusi.
konstitusi menjadi sumber tertinggi hukum dan mengatur struktur pemerintah. Hak dan kewajiban negara, serta batasan kekuasaan pemerintahan. Dan ada perlindungan hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan berbicara, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak-hak politik, dan hak-hak sipil lainnya. Dan yang ketiga ada keterbukaan. Pemerintahan beroperasi secara terbuka dan transparan, sehingga warga negara dapat mengawasi dan memeriksa kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, serta dapat diawasi dan dikritik oleh warga negara. Negara yang berkonstitusi menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, negara yang berkonstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Tokoh-tokoh teori negara berkonstitusional. Yang pertama ada James Madison, adalah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan tokoh pemikir politik Amerika yang mengembangkan konsep negara konstitusional dan hak-hak individu. Madison menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Dan yang kedua ada John Locke, seorang filsuf dan pemikir politik Inggris yang mengembangkan konsep negara hukum dan konstitusi. John Locke menganggap bahwa pemerintahan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Dan yang ketiga ada Montesquieu. Dia adalah seorang filsuf dan pemikir politik Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintah yang berdasarkan hukum. Montesquieu menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keempat ada Hans Kelsen, seorang filsuf dan ahli hukum Australia yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak, termasuk pemerintahan. Dan yang kelima ada Carl Schmitt. Dia adalah seorang filsuf dan ahli hukum Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan rakyat. Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga harus diatur oleh hukum yang jelas dan tegas. Tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep negara berkonstitusional yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan di banyak negara di dunia saat ini. Ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Ajaran negara kesejahteraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Pemerintah dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya.
Prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Pada dasarnya, ideologi ini berpendapat bahwa negara harus terlibat dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya melalui program-program sosial seperti asuransi, kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis. Konsep welfare state pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan banyak dianut oleh negara-negara Eropa seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Namun, implementasi welfare state tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan kontroversi dalam hal pembiayaan dan distribusi kekayaan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sistem ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan sosial dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Meskipun demikian, konsep welfare state masih banyak dianut oleh sejumlah negara di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah. Negara kesejahteraan atau welfare state adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalankan kehidupan yang layak. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Tokoh ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Yang pertama ada William Beveridge. Dia adalah seorang ahli ekonomi dan juga sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1979 dan dia meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dan dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Dia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance and Elite Service yang ditugaskan oleh pemerintahan Inggris. Yang kedua ada Franklin D. Roosevelt. Selain William dan John Locke, ada beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung atau pelopor kesejahteraan negara kesejahteraan atau welfare state. Presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatannya dari tahun 1933 sampai 1945 dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang menempatkan pemerintahan sebagai agen utama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga ada Otto von Bismarck. Dia ini kanselir Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negara. Dan yang keempat ada Amartya Sen, seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kesejahteraan dan pemberdayaan manusia, yang menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur,
serta harus memiliki mekanisme pengadilan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori sistem pemerintahan yang dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai komponen dan subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai suatu sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori sistem. Antara lain, sistem terbuka. Sistem pemerintahan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konteks sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Hierarki. Sistem pemerintahan memiliki struktur hierarkis atau bertingkat yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, bahkan internasional. Struktur hierarkis ini mempengaruhi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Input, proses, dan output. Sistem pemerintahan menerima input dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya, memproses input tersebut melalui kebijakan dan tindakan pemerintah, dan menghasilkan output berupa kebijakan atau layanan publik yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berikutnya ada umpan balik atau feedback. Sistem pemerintahan yang menerima umpan balik dari lingkungan sekitarnya seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintahan selanjutnya. Berikutnya ada keselarasan atau homeostasis. Sistem pemerintah diharapkan dapat mencapai keselarasan atau homeostasis, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip teori sistem ini, sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami dalam konteks yang lebih luas dan sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan. Tokoh-tokoh ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada David Easton. David Easton ini adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Easton mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Yang kedua ada Herbert A. Simon, seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori organisasi dan pengambilan keputusan. Simon mengemukakan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi tidak selalu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu dari sumbernya dan sumber daya. Berikutnya ada Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiologi dan ilmuwan politik Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori birokrasi. Weber mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalitas, hierarki, impersonalitas, dan aturan
Berikutnya ada Charles Lindblom. Charles Lindblom adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Lindblom mengemukakan bahwa kebijakan publik seringkali dibuat secara inkremental atau bertahap, bukan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan komprehensif. Masing-masing tokoh tersebut memiliki kontribusi dan pandangan yang berbeda dalam mengembangkan teori sistem pemerintahan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap sistem pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.